Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang. Hari ini aku mau bahas sebuah film Korea, sebuah mini seri thriller, judulnya The Tyrant. Buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, bantu like dan subscribe ya. Oke, film The Tyrant ini rilis pada bulan Agustus tahun 2024. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Park Hong Joon dan diperankan oleh Cha Sung Won, Kim Son Woo, Kim Kang Woo, dan Jo Yeon Suk. Film The Tyrant ini menceritakan persaingan di dunia modern ya. Semua negara itu bersaing, termasuk Korea Selatan. Agar Korea Selatan bisa bersaing dengan negara lain, terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan, tersebutlah seorang Direktur Choi yang diperankan oleh Kim Son Woo. Direktur Choi ini punya cita-cita untuk membuat sebuah serum yang bisa membuat manusia super. Menurut pemikirannya, Direktur Choi ini beranggapan bahwa kalau misalnya Korea punya serum ini, maka Korea aman, relatif lebih aman lah, bisa bersaing dalam persaingan dunia dalam hal keamanan. Masalah mulai muncul karena Direktur Choi ini melakukan eksperimen pembuatan serum ini secara ilegal alias secara diam-diam. Disinilah konflik dimulai. Direktur yang lain yang mendengar bahwa Direktur Choi melakukan eksperimen ilegal tentu aja nggak setuju. Mereka kemudian menyewa gangster untuk merebut serum buatan Direktur Choi. Gangster itu juga menyewa pembunuh bayaran lagi, karena mereka udah tahu bahwa Direktur Choi menggunakan berangkas khusus buatan Swedia untuk mengamankan serum buatannya. Choi Jae-kyung, dia disewa sebagai ahli pembobol safe deposit box. Choi Jae-kyung ini seorang gadis muda, tapi di luar penampilannya yang masih muda dan cantik, dia tuh sangat spesial ya, dia bisa membuka semua jenis berangkas. Singkat cerita, berangkasnya berhasil diambil, tapi pada saat menyerahkan berangkas, dia dikhianati oleh si gangster, yaitu sebutlah namanya Yoon Mo Young. Setelah ditembak, dibuang ke sungai tanpa sadar bahwa berangkasnya sebenarnya sudah dibuka dan isinya sudah diambil oleh si Choi Jae-kyung. Choi Jae-kyung yang terbangun, sadar, dia merasa sangat dendam karena tahu bahwa dia dikhianati oleh si Yoon Mo Young. Cerita beralih ke CIA. CIA juga mendengar bahwa Korea Selatan berhasil membuat serum manusia super. Dia menyuruh agennya yang bernama Paul untuk merebut serum tersebut. Paul yang kebetulan merupakan temannya si Direktur Choi mendatangi Direktur Choi dan membujuk untuk menyerahkan serum tersebut. Ya biasalah, sebagai sama teman dia ngomong, udah masalah perdamaian dunia serahin aja sama CIA, kamu fokus aja sama usaha sama bisnis. Tapi tentu aja Direktur Choi tetap bertahan pada idealismenya. Dia tetap berpikiran, enggak, ini serumnya udah aku buat dengan susah payah, aku harus melindungi dan nggak akan aku serahin ke siapapun. Kembali ke perusahaan, mereka yang tahu bahwa safe deposit box-nya itu ternyata isinya kosong, mereka mulai panik. Mereka mikir, udah kita butuh lagi seorang pembunuh bayaran yang handal. Jadi mereka memanggil Lin Sang. Lin Sang ini dalam dunia gangster sangat disegani. Dia seorang pembunuh bayaran yang sangat hebat, seorang legendaris yang sangat jadi sewa untuk membunuh semua yang terlibat dalam pengambilan serum sebelumnya, yaitu gangster-gangster yang disuruh yang pertama. Dan dia juga ditugaskan untuk mengambil serum yang hilang, termasuk membunuh Choi Jae-kyung, karena diketahui bahwa serum tersebut terakhir berada di dalam tangannya si Choi Jae-kyung. Pada akhirnya serum tersebut gagal diambil oleh siapapun, karena serum tersebut telah bermutasi bersama dengan Choi Jae-kyung. Jadi Choi Jae-kyung inilah yang menjadi the next tyrant. Tanya selesai sampai sini ya guys ya. Apa yang menjadi kelebihan dari cerita ini menurutku bukan dari sisi cerita ya. Sisi cerita menurutku sih biasa aja, standar aja. Tapi yang menjadi kelebihan adalah dari sisi pemerannya, aktor-aktornya. Mereka bisa memerankan perannya dengan sangat mengagumkan menurutku ya. Kim Son Woo nggak usah diragukan lagi, karismanya sebagai seorang direktur keren banget, berkarisma banget. Cha Sung Won sebagai pembunuh bayaran legendaris juga sangat hebat ya. Dia termasuk salah satu tokoh favorit karena di luar tampangnya yang cupu, ternyata dia tuh sangat skillful banget dan sangat santai, slow, tapi tepat pada sasaran. Jo Yeon Suk sebagai pembunuh bayaran, spesialis pembobol berangkas, juga melakukan aktingnya dengan sangat oke ya. Di luar penampilannya yang masih muda dan cantik, tapi dia sangat
sadis gitu, dalam mengeksekusi lawan-lawannya. Kekurangannya menurutku ya karena serinya terlalu singkat, cuma 4 episode, dan serasa tamatnya rada gantung itu. Terakhir kan diceritain Lin Sang, dia nyebur ke laut, dan dari view first person, Chai Jae-kyung yang saat itu sudah bermutasi dengan The Tyrant, dia menyebur ke dalam laut untuk menyelamatkan si Lin Sang. Menurutku masih bisa ditambahin lagi lah, nggak cukup 4 episode, mungkin 8 episode oke lah, 8 episode. Scene favorit menurutku ada 3. Yang pertama itu adegan waktu Lin Sang ketemu dengan Chai Jae-kyung untuk pertama kalinya. Chai Jae-kyung sebenarnya udah ngerti, dia udah bisa mencium bau mesiu di balik jaketnya si Lin Sang. Nah, Lin Sang yang udah mulai nyapa duluan, permisi. Chai Jae-kyung langsung membalas, maaf aku tidak tertarik dengan kultus. Nah, itu kayak mencairkan suasana. Si Lin Sang langsung ngomong, oh ya sayang sekali, padahal kamu bisa mendapatkan keselamatan kalau join dengan kita. Terus ditinggal pergi. Scene favorit yang kedua itu waktu si Lin Sang turun dari apartemen itu dan dia ditarik oleh gerombolan pemuda. Mereka nggak ngerti mereka tuh berhadapan dengan siapa, sampai akhirnya ya semuanya babak belur, gerombolan pemuda itu. Scene favorit yang ketiga itu waktu menjelang adegan terakhir, jadi kejar-kejaran antara mobilnya yang dikendarai oleh Paul dan Direktur Choi tiba-tiba dikejar oleh Lin Sang. Paul kaget, dia ngeliat, siapa tuh yang ngejar? Bukankah itu Lin Sang? Bukankah katanya dia itu sudah resign? Lalu si Direktur Choi bilang, ya aku dengar perusahaan agak pelit dalam memberikan uang pensiun, makanya dia muncul lagi untuk cari duitnya. Ya lucu sih menurutku ya. Secara keseluruhan filmnya unsurnya itu ya gelap, khas kayak film-film kriminal gitulah. Musiknya juga oke, selaras. Menurutku yang agak kurang tuh adegan CGI untuk The Tyrant-nya. Jadi waktu The Tyrant-nya muncul itu yang pertama kali muncul CGI-nya menurutku tuh agak kasar ya. Sebenarnya bisa dibikin lebih halus lagi. Tapi overall oke lah. Kalau menurutku ratingnya bisa dapat nilai 7. Ini rating pribadiku ya. Oke, mungkin sekian bahasan dariku. Buat kalian kalau ada masukan, komentar, boleh ditulis di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. See you.